Jadi di sini bentar, kita copy paste aja. Salah. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Diambil 10 data nilai akhir statistika kelas 1C yaitu 84, ini datanya dengan ragamnya 64 dan taraf ujinya 5%. Apakah nilai rata-ratanya 80 atau tidak? Jadi sebelum masuk ke pengolahan itu yang harus dibentuk pertama kali adalah tentang hipotesisnya. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan pertama adalah model hipotesis. Yang pertama, ini kata kuncinya apakah rata-rata nilai statistik 80 atau tidak. Berarti kan dua arah. H0 sama dengan 80. H1 hipotesis alternatifnya tidak sama dengan 80. Udah dibuat hipotesisnya, baru install dulu package-nya, Teaching Demos. Udah coba diinstal. Kalau udah selesai bilang selesai ya. Udah selesai. Udah deh. Enggak. Udah. Ada yang error. Sudah kau. Sama kalau data-datanya belum dimasukin, masukin aja dulu. Atau di-download dulu.
Udah, bisa dilanjut. Udah di Sudah, Kang. Oke, lanjut ya. Selanjutnya aktifkan package dengan library, kemudian panggil package yang udah diinstal tadi. Di sini kita pakai teaching demos, langsung control enter. Nah, ini di ya. Versinya 4.33 dan kalau udah biru gini berarti udah bisa kepanggil. Datanya bisa dilihat di bagian data environment. Di sini kita pakai nilai statistika, berarti yang ini, nilai statistika ada satu variabel terdiri dari 10 data atau 10 nilai. Kita run aja. Nah, ini data-data yang tadi dari soal. Data acak kita jadikan dataset dalam satu variabel yang sama. Selanjutnya masuk ke bagian analisis data. Karena tadi ragamnya diketahui, maka menggunakan z-test. Z-test, buka kurung, nilai statistika dari nama file, kemudian dolar, kemudian nama variabel, kayak biasa, kayak yang kemarin, koma, MU 80, didapat dari mana? Didapat dari soal hipotesis yang mau dibuktikan. Jadi kalau misalnya H0-nya sama dengan 85, berarti MU-nya 85. Gitu. Kemudian 8 di sini, kita lihat lagi soalnya. Ragam 64. Kan apa ya? 64. Kan ragamnya diketahui 64. Tapi kalau yang di sininya akar dari ragam yang diketahui. Kan akar 64 kan 8. 8 kali 8 64. Jadi dimasukin 8 di sini. Kemudian alternatif two side karena kita pakai hipotesis dua arah. Ini maksudnya alternatif two side. Kita menggunakan hipotesis untuk menjadi antitesis dari hipotesis pertama. Antitesis apa? Antitesis adalah lawan dari hipotesis pertama. Di sini hipotesisnya sama dengan, sedangkan alternatif untuk H1-nya kita pakai two side, berarti tidak sama dengan. Kemudian n-length, n sama dengan length. Nilai statistika, ini sama kayak yang di awal. Sabar ya. Ini sama kayak yang di awal. Kemudian konfigurasi level atau count levelnya 0,95. Dapat konfigurasi levelnya dari mana? Didapatkan dari alfa 1 dikurangin sama alfa. Karena kita pertanian biasa menggunakan 0,05 sebagai nilai alfanya. Namun bisa bersesuai dengan kebutuhan di penelitian. Jadi kalau pakai 1% berarti 0,01, berarti konfigurasi levelnya 1 dikurangin 0,01, berarti konfigurasi levelnya 0,99. Kemudian karena ini menggunakan codingan, kalau koma
dia berarti untuk memecah atau memisahkan codingan, memisahkan perintah. Jadi ini kan yang ini untuk informasi data yang bakalan kita masukkan. Dipisahkan dengan koma, perintah pertama dipisahkan dengan koma terhadap perintah kedua, yaitu yang ini, MU-nya. Kemudian sama kayak alternatif. Jadi kalau misalnya ada nilai koma 0,95, kalian nulisnya pakai titik. Langsung di enter aja. Nah, ini udah kelihatan. Diketahui Z hitungnya 3,0832. N atau jumlah total data ada 10. Standar deviasi 8. Nah, kalau yang diketahui ragam di soal itu kan 64. Rumus dari ragam kan standar deviasi dipangkatkan 2. Jadi kalau misalnya yang diketahui di soal standar deviasi, berarti kalian langsung pakai standar deviasinya aja. Yang dimasukin di nilai 8 ini tadi. Tapi kalau misalnya yang diketahuinya cuma ragam, kalian harus merubah ke standar deviasinya dulu. Kemudian ini ada p-value untuk membandingkan atau menggambarkan titik data pada kurva hipotesisnya. Jadi kita untuk membandingkan itu kan bisa menggunakan pakai Z hitung dibanding dengan Z table, kemudian nilai alpha dibandingkan dengan nilai p-value-nya. Oke, ini untuk kesimpulannya. Kita lihat ke interpretasinya. Nih, jadi cara ngebuat interpretasinya untuk di materi ini. Yang pertama kalian tuliskan dulu hipotesisnya. H0 sama dengan mu sama dengan 0, kemudian H1-nya mu tidak sama dengan 0. Kemudian interpretasinya. Yang pertama kalian bandingkan dulu antara Z hitung dengan Z table. Kalau misalnya dia lebih besar Z hitungnya daripada Z table, itu artinya apa? Kemudian kalau lebih kecil itu gimana? Udah pada ngerti belum cara ngebaca Z hitung sama Z table? Ada yang belum paham cara ngebacanya? Ada yang belum paham? Oke, karena nggak ada berarti dianggap sudah paham. Kalau nilai Z hitung lebih besar dari nilai Z table, maka H0 ditolak. Kalau nilai Z hitung lebih kecil dari Z table, maka H0 diterima. Berlaku sebaliknya untuk p-value. Kalau misalnya p-value-nya lebih besar atau lebih kecil, itu gimana? Nanti kalian cari tahu. Pokoknya kalau di sini kan interpretasinya hanya menggunakan Z hitung. Kalau di tugas nanti, kalian bandingkan antara Z hitung sama p-value-nya. Jadi menggunakan dua indikator, yaitu Z hitung dan p-value-nya. Apakah hasilnya sama-sama menolak, ataukah ada hasil bias, ada yang ditolak atau ada yang diterima. Karena tadi didapat nilai Z hitungnya 2,4666, lebih besar dari 1,96, maka H0 ditolak. 1,96 ini dapat dari mana? Karena hipotesisnya menggunakan dua arah, berarti setiap nilai alfa dibagi dua. Kalau hipotesisnya satu arah, maka alfanya cuma dibagi dengan 1. Nah, Z table ini, yang di bagian kolom atas di sini, biasanya kan ada 0,5, 0,25, 0,1, 0, sekian. Yang di atas dua arah, yang di bawah satu arah. Kalian lihat yang di atas, kalau saya nggak salah, atau kebalik ya. Jadi menggunakan 0,025. Baru nanti di bagian kirinya itu kan ada jumlah data. Kalian cari ada berapa. Buka aja deh. Nggak ada lagi. Bentar. Masih ada nggak materinya?
Nih, kelihatan nggak tabel Z-nya? Terlihat, Kang. Nah, ini kan mulai dari 0 sampai 0,4998. Kan nilai kurva Gauss kan nilai luas yang ada di bawahnya itu kan 1. Karena merupakan sebidang, jika dibagi 2 maka luasnya akan tetap sama. Di kiri 0,5, di kanan 0,5. Tolak atau diterimanya ditentukan oleh T-table atau Z-table yang ada di sini. Jadi batas tolak dan batas terima ditentukan dari membaca Z-table-nya. Karena kita menggunakan nilai alfa 0,025, maka karena cuman satu sisi aja 0,5 dikurang dengan 0,025, maka jadinya 0,475. Nih, 0,475. Lihat dulu kirinya 1,6. Oke, baru lihat di bagian atasnya 0,06. Jadi tinggal ditambah 1,9 ditambah 0,06, jadinya 1,96. Dari situ kita dapat nilai Z-tabelnya. Z dia itu, maka 0-nya ditolak. Kemudian baru dari hipotesis interpretasi baru kalian buat di bagian kesimpulan. Kesimpulannya didapat dengan membandingkan antara interpretasi dengan hipotesis yang kalian uji. Di bagian interpretasi H0 ditolak, berarti yang kalian fokuskan adalah tidak terdapat cukup bukti tentang rata-rata nilai akhir statistik 1B adalah 80. Nah, di sini penggunaan kata-kata tidak cukup bukti hanya dapat digunakan jika kalian menggunakan H0 sebagai tolak ukurnya. Tidak terdapat cukup bukti bahwa rata-rata nilai akhir statistik 1B adalah 80. Kalian menggunakan H1, jika menggunakan H1, maka kata-katanya terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis H0 gitu. Jadi di bagian kesimpulan ini jangan salah, dari atas sampai bawah jangan ada yang dilewatin tahapan-tahapannya. Oke, ada yang mau ditanya buat ragam diketahui uji satu populasi? Lanjut ya, uji hipotesis satu populasi ragam tidak diketahui. Nah, ini datanya, nilai UTS kelas 1B agribisnis. Di sini kita pakai untuk nilai mu-nya atau MU sama 80. Akan tetapi, pada studi kasus ini, ragamnya tidak diketahui. Karena ragam tidak diketahui, maka standar deviasinya tidak diketahui. Karena tidak diketahui standar deviasinya, maka kita menggunakan t-test. Langkah-langkahnya, ini install lagi. Tapi karena kita udah install, tinggal lanjut aja. Panggil data, baru melakukan uji dengan t-test, buka kurung, ini sama, nama file, nama variabel, kemudian pisahkan menggunakan koma,
Perintah keduanya mu atau mu sama dengan 80. Pisahkan lagi dengan perintah ketiga, alternatifnya dua arah, two side. Kemudian kembali dipisahkan, baru masukkan konfigurasi level sama dengan 0,95. Ini karena di sini bisa pakai koma, tapi kalau masuk ke dalam RStudio harus menggunakan titik. Jadi hati-hati, jangan sampai salah. Kita masuk ke R-nya. Ini titik demos sama udah sama-sama di download dan dipanggil tadi, bisa langsung ke import data. Panggil nama file. Oke. Kemudian test, nama file, nama variabel, nama file, dolar, nama variabel, koma, new 80, alternatif dua arah dan konfigurasi levelnya 0,95. Oke. Nah, kelihatan ya bedanya. Di sini yang diketahui nilai T hitungnya karena menggunakan t-test. Kalau tadi kan nilai Z hitungnya. Kemudian sama-sama diketahui p-value-nya. Kemudian di sini df. df ini ada untuk melihat di bagian t-table-nya nanti. Langsung kita lihat ke bagian interpretasi. Ini salah ya, belum bisa diganti. Karena T hitung lebih besar dari T table, maka H0 ditolak. Terdapat tabel T. Di sini bisa dilihat ya, yang di atas ini untuk hipotesis dua arah, yang di bawah ini yang satu arah. Karena menggunakan hipotesis dua arah dan nilai alfanya adalah 5%, jadi kita pakai 0,025. Ini nilai df-nya udah diketahui, maka cari titik temu antara df-nya dengan nilai alfa yang kita gunakan. 2,2621. 2,621 kan lebih kecil daripada 3,4932. Jadi hipotesis nolnya ditolak. Jadi kita kalau diuji hipotesis ini banyak menggunakan perbandingan antara apakah diterima atau ditolak. Kemudian yang harus lebih teliti adalah menggunakan Z hitung, Z table, perbandingannya gimana, T hitung, T table, dan juga p-value-nya. Untuk materi pertama udah selesai. Ada yang mau ditanyain dari materi pertama? Oh ya nih, kalau misalnya kalian bikin pakai koma, tuh bisa jadi error. Jadi harus benar-benar diperhatiin nanti. Ada yang mau ditanya? Buat materi pertama dulu.